Oke, halo, selamat sore. Seperti biasa, ini habis diguyur hujan. Jadi di sini hampir setiap hari hujan ya. Ini lagi lihat pertumbuhan tanaman cabai dan tanaman kubisnya. Jadi musim hujan seperti ini, tanaman akan rentan terhadap layu ya. Jadi kita harus waspada terhadap penyakit layu. Nah, penyakit layu sendiri ada dua jenis ya, yaitu layu fusarium dan layu bakteri ya. Jadi kita harus mengetahui jika nanti ada yang layu, kita harus mendeteksi layunya layu bakteri atau layu fusarium gitu ya. Jadi tentu kedua hal tersebut penanganannya berbeda ya. Jadi kalau layu fusarium itu disebabkan oleh jamur. Jadi kita tangani dengan menggunakan fungisida. Kalau layu bakteri sendiri itu dari bakteri ya. Jadi penanganannya menggunakan bakterisida ya. Nah oke, jadi langkah-langkah apa saja yang kita lakukan? Kita lakukan sebagai upaya untuk pengendalian dan pencegahan penyakit layu ini ya. Jadi yang pertama kita harus kenali dulu penyebabnya. Jadi ada dua jenis penyakit layu, yaitu fusarium dan bakteri ya. Jadi kita harus kenali dulu layunya layu karena apa? Layu bakteri atau layu fusarium. Karena penanganannya menjadi berbeda. Kalau layu fusarium itu kita obati dengan fungisida, tapi kalau layu bakteri ya kita obati dengan bakterisida. Jadi menjadi berbeda ya kedua hal tersebut. Ada pula perbedaan penyakit tersebut, yaitu ciri-cirinya kalau fusarium dia layu, tapi jika sore atau pagi hari dia akan kembali normal. Jadi dia layunya cuman di siang hari, tapi kalau layu bakteri baik siang maupun pagi maupun sore dia tetap akan layu dan kematiannya lebih cepat ya. Jadi 2-3 hari kalau kena layu bakteri dia udah mati tanamannya. Tapi kalau layu fusarium dia sekitar 1 minggu baru tanamannya baru mati. Nah jadi kita akan bahas, kita fokus pembahasan kali ini kita fokus ke fusarium dulu ya. Jadi untuk mengenai layu bakteri kita bahas di video berikutnya, kita bikinkan video lagi berikutnya. Nah untuk layu fusarium sendiri, dia kalau terkena fusarium dia di akarnya akan terlihat warna hitam kecoklatan ya. Itu kalau fusarium. Jadi di pangkal batangnya dia membusuk, dan kalau dipotong terlihat lingkaran ya, lingkaran berwarna hitam. Pencegahannya kita pastikan pupuk yang kita gunakan sudah steril ya, atau sudah difermentasi. Nah di sini berkali-kali saya katakan sebelum kita menanam pupuk, kalau kita menggunakan pupuk kandang itu harus difermentasi. Soalnya jika kita mengaplikasikan pupuk kandang yang mentah ke dalam lahan itu terlalu beresiko. Yang pertama dia unsur haranya belum lengkap ya. Jadi unsur hara yang terkandung di dalam pupuk itu tidak lengkap. Terus yang kedua dia masih terdapat gas metana yang sangat tinggi ya. Jadi ini menyebabkan panas dan berbahaya untuk tanaman. Jadi kalau pupuk belum matang kita tanam, kita aplikasikan ke lahan terus kita kasih tanaman, kemungkinan besar dia mati soalnya dia masih panas ya, terkena gas metana tersebut. Terus dia akan menjadi sarang penyakit karena masih terdapat jamur-jamur patogen yang berkemungkinan besar untuk merusak tanaman. Salah satunya jamur fusarium itu sendiri ya. Nah selanjutnya sebagai langkah pencegahannya kita tambahkan trichoderma pada saat fermentasi pupuk kandang. Jadi setiap kita fermentasi pupuk kandang kita gunakan E4 dan trichoderma. Trichoderma ini dipercaya dapat melawan jamur fusarium tersebut ya. Jadi kita pelihara jamur-jamur baik juga di dalam lahan kita. Jadi selanjutnya mengendalikan nematoda. Nematoda itu jenis
sejenis cacing parasita yang ada di dalam tanah. Dia merusak tanaman, dia melukai akar dan menjadi jalan masuknya jamur fusarium tersebut. Jadi kita kendalikan. Selanjutnya untuk penanganannya, jika sudah terlalu parah, kita gunakan fungisida. Ada beberapa jenis fungisida yang biasa kita gunakan jika memang sudah terserang terlalu banyak ya. Jadi kalau serangannya masih sedikit, kita tangani dulu menggunakan fungisida yang organik ya. Jadi kita gunakan fungisida yang organik. Kalau tidak mampu, baru kita gunakan fungisida yang kimia. Tapi kita harus menggunakan dosis yang tepat dan harus bijak ya dalam penggunaan pupuk kimia, karena ini akan berdampak buruk terhadap jangka panjang lahan kita. Jadi sebisa mungkin kita kurangi pupuk-pupuk yang berbahan kimia. Jadi sebenarnya kita sedang menuju ke pertanian organik, tapi sedikit demi sedikit kita kurangi pupuk kimia. Untuk ini tujuannya untuk kedepannya, biar lahan kita tetap bisa kita tanami dan terjaga kesuburannya. Kalau terlalu sering menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida kimia, nanti dampaknya akan berbahaya bagi lahan dan juga bagi kesehatan manusianya juga. Nah, kalau semisal kita terpaksa menggunakan fungisida ataupun pestisida kimia, kita harus bijak ya dalam penggunaannya, tidak boleh ugal-ugalan gitu loh maksudnya. Harus sesuai dosis yang tertera. Nah, jadi seperti itu penanganannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Mantur Lombok.